saya bener-bener nggak nyangka banget ini kita ketemu dengan satu sosok yang mirip nih dengan salah satu mahasiswa Trisakti yang gugur di dalam tragedi ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi di sini dan halo teman-teman semua, kembali lagi di Mata Astral. Bulan ini adalah bulan reformasi. Dan di sini tim Mata Astral ingin membahas sedikit tentang sejarah reformasi yang pernah terjadi di Indonesia, di Jakarta khususnya. 12 Mei 1998. Peristiwa berdarah yang mencekam di kampus Trisakti Grogol, Jakarta Barat akan selalu terekam. Tragedi ini selalu menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap Orde Baru yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Aksi mahasiswa semakin berani ketika Presiden Soeharto diangkat menjadi presiden untuk ke-7 kalinya saat itu, pada 10 Maret 1998. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, juga puluhan lainnya yang mengalami luka. Mereka yang gugur adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawansi. Mereka tertembak di kampus, terkena peluru tajam di daerah vital seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Trisakti. Di sepanjang jalan sekitar kampus Trisakti ini menjadi saksi bisu semangat dari mahasiswa dan juga pihak lainnya untuk memperjuangkan reformasi pada saat itu. Selang beberapa waktu, saya sama tim Mata Astral mencoba menjelajahi jalanan sekitar kampus Trisakti untuk mencari tahu dan juga mencari sosok untuk diajak berkomunikasi. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi saat itu dan berusaha untuk tetap tenang. Sebenarnya pada saat sampai pun perasaan ini udah campur aduk gitu loh. Banyak sekali terdengar hal-hal yang tidak enak di telinga sebenarnya. Sudah karena hampir bisa bilang saya pada saat itu sudah mendapatkan flashback sedikit demi sedikit. Ada suara dentuman pistol, kemudian dengar teriak-teriakan gitu, sampai bau debu itu benar-benar berasa gitu di dalam perasaan saya. Dan setelah kita jalan nih ya, saya benar-benar nggak nyangka banget ini kita ketemu dengan satu sosok yang mirip nih dengan salah satu mahasiswa Trisakti yang gugur di dalam tragedi ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi di sini dan awalnya sosok ini bilang akhirnya kita ketemu lagi. Ternyata setelah saya ingat-ingat, sebenarnya sosok ini saya udah pernah ketemu 2-3 kali sebelumnya, sebelum kita tapping gitu ya, even beberapa waktu lalu gitu. Dan pada saat pertama saya kunjungan ke Sumber Waras gitu, karena tante saya sakit, saya pernah lihat sosok ini. Saya main ke kampus Trisakti dulu karena ada teman juga yang kuliah di situ, ketemu dengan sosok ini. Kemudian yang ketiga, 2 atau sekitar 3 minggu sebelum kita tapping, juga saya pernah ketemu dengan sosok ini. Mungkin dulu dia sempat berusaha untuk berkomunikasi, cuman pada saat itu tidak ada keinginan sebenarnya dari saya untuk melakukan itu gitu. Dan di sini saya benar-benar mendapatkan flashback yang benar-benar saya nggak sangka, dan si sosok ini menceritakan kembali secara tidak langsung piece by piece dari beberapa rekaman yang saya dapatkan dari komunikasi ini. Yang pertama, dia ini berada di posisi depan pada saat mereka akan berjalan pulang kembali ke kampus. Pada saat jalan pulang ke kampus dia ada di posisi paling belakang yang
jelas dekat dengan aparat yang bergerak maju. Awalnya sebenarnya dari flashback yang saya dapat ini sebenarnya tidak ada terjadi apapun, semuanya jalan dengan aman, dengan damai, katanya seperti itu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada aparat gitu ya yang menyerang, gas air mata, kemudian ada teriak-teriakan, dan sebelumnya katanya sempat terjadi kayak saling teriak lah, ngejek-ngejek kayak gitu, cuman dia nggak tahu itu siapa gitu loh. Dan pada saat sudah nggak kondusif kondisinya, mereka akhirnya lari pulang lah istilahnya ke arah kampus gitu. Dan di sini yang benar-benar menyakitkan pada saat itu, di saat mereka udah mulai masuk ke kampus, masuk ke Trisakti, pelan-pelan mereka mendengar ada suara dentuman pistol ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat dia mendengar dentuman pistol beberapa kali, tahu-taunya dia ngerasain di dada dia itu panas, sakit, dan ternyata dia itu udah terkena serangan. Itu langsung di dadanya. Ini dada saya benar-benar sakit banget, benar-benar berasa gitu ya. Dan itu tembus itu ke lewatin punggung dia, itu benar-benar tembus. Pada saat itu tembus, itu berasa darah tuh benar-benar berdesir di seluruh badan. Nggak berasa lagi ada degupan yang seperti apa di dadanya. Badannya itu udah benar-benar dingin sekali, tapi dia masih sempat bertahan sekitar 1-2 menit untuk menahan rasa sakit itu. Dan tahu-taunya dia udah nggak sadar itu apa yang terjadi lah istilahnya ya. Dan setelah kejadian itu dia tuh benar-benar tersungkur ke tanah gitu, dan dia baru sadar bahwa dia itu kayak terserang gitu. Terserang itu setelah itu baru ngeh gitu loh kalau kena tembak seperti itu. Dan itu dia yakin yang nembak dia ini dari atas, dan antara dua nih ya, bisa ada dari bangunan. Katanya dulu ada bangunan yang belum sempat jadi gitu, masih setengah jalan proyeknya, dan dia benar-benar nggak sadar. Dan sosok ini pada saat dia melakukan flashback, yang saya nggak tahan itu adalah sehari sebelumnya sosok ini menceritakan bahwa dia itu punya rasa takut yang luar biasa, yang nggak nyangka dia ini bakal kejadian seperti itu gitu. Jadi 1 hari sebelumnya dia benar-benar ada banyak ngerasain rasa takut lah seperti itu, dan nggak tahu itu kenapa, itu kayak feeling atau mungkin firasat dia seperti itu. Dan yang dia sesalkan sebenarnya adalah 2 hal. Sosok ini mengatakan, yang pertama, dia melihat mamanya menangis. Dia melihat mamanya menangis, bukan menangis yang histeris, tapi menangis yang udah dalam banget tuh, sampai yang hampir bisa dibilang tidak bersuara. Air mata ngalir terus, kesedihan itu sangat dalam gitu kan. Dan yang kedua itu adalah janji dia katanya dengan temennya, mungkin bisa dibilang sahabat. Mereka berjanji untuk ketemu di satu tempat, tapi itu tidak kesampaian karena sosok ini udah meninggal terlebih dahulu gitu. Dan itu yang benar-benar dia sesalkan pada saat itu. Kondisi setelah dia meninggal sangat kacau. Di flashback yang saya dapatkan ini banyak sekali mahasiswa yang teriak, kemudian yang menangis, kemudian juga kondisi yang sudah amburadul lah istilahnya gitu. Mungkin sudah bisa dibilang tidak bisa terkontrol pada saat itu di dalam kampus. Dan akhirnya mereka itu juga tidak berani keluar karena takut ada tembakan lagi yang dilepaskan
Nggak tahu dia juga tidak tahu dari pihak mana yang menembak, apakah aparat atau siapapun, dia tidak tahu seperti itu. Dan setelah flashback yang saya dapatkan itu juga, itu benar-benar sedih banget karena dia harus meninggalkan orang-orang yang dia sayang di rumah itu, dan juga teman-temannya. Itu benar-benar sakit banget. Benar-benar seperti merasakan apa yang terjadi gitu loh pada saat kacaunya seperti itu, demo yang akhirnya berakhir dengan tidak baik seperti itu. Itu pada saat kejadian saya itu tidak di Jakarta sebenarnya, tapi ya masa-masa kerusuhan ya kita merasakan dimanapun gitu kan ya. Tapi dengan flashback ini yang saya dapatkan itu sangat-sangat kacau sekali. Saya nggak bisa membayangkan apa yang akan saya lakukan jika saya di situasi seperti itu gitu loh. Jadi untuk jelajah kali ini saya benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa dari sosok ini. Dan setelah komunikasi dengan sosok ini yang tidak mau disebutkan namanya, dia pergi begitu saja. Saya nggak tahu kenapa saya bisa melihat sosok ini di beberapa tempat, di beberapa titik tertentu, dan mungkin karena dia sempat ada di situ pada saat dia meninggal, mungkin pernah ada di Sumber Waras, atau mungkin memang karena meninggalnya di kampus juga gitu. Nggak tahu, ini seperti takdir yang dipertemukan lah, seperti itu. Setelah selesai berkomunikasi, kita akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan jelajah kali ini karena efek yang dirasakan cukup luar biasa dari flashback yang digambarkan, dan menurut kita ini sudah cukup untuk sedikit menggambarkan perjuangan mereka detik-detik terakhirnya seperti apa. Setiap tanggal 12 Mei selalu ada peringatan untuk mengenang jasa keempat mahasiswa yang gugur. Mereka memang mendapatkan gelar pejuang atau pahlawan reformasi. Namun itu tidaklah cukup karena keadilan tidak dapat ditukar dengan apapun. Hingga saat ini belum ada titik terang keadilan dengan apa yang sudah terjadi. Generasi milenial perlu mengenal 4 sosok pejuang mahasiswa yang gugur dalam perjuangan kebebasan dan juga memperjuangkan demokrasi demi masa depan yang lebih baik lagi. Semoga keadilan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Akhir kata, yang pastinya kita mendoakan kepada para pejuang ini agar mendapatkan sisi terbaik di samping Tuhan, dan juga saya yakin mereka juga menginginkan keadilan untuk diri mereka.